Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Amin. Mari kita mau sati hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Masuk hadirat Tuhan Yesus. Bapak, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami sembah. Kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami hanya berfokus buat Tuhan. Kami menyembah Engkau dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita pujikan dengan sukacita. Aku diberkati. Angkat tangan kanannya, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Menyediakan
Mari tutup mata kita. Hari ini kami datang masuk hadirat Tuhan, bersekutu dengan Raja di atas segala raja, Allah pemilik kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
menjadi anak-Mu. Kau pilih kami menjadi anak-Mu, bahkan Kau jadikan kami anak kesayangan-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau saat ini Kau berikan kami kehidupan yang luar biasa. Tuhan, kami mau tetap, hati kami tetap memandang hanya pada-Mu Tuhan. Hanya pada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Karena Kau kekuatan kami. Karena Engkau kekuatan kami. Oh, haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Buat berkat yang melimpah dalam hidup kami. Buat nafas hidup. Buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami menyembah Tuhan. Hari ini kami angkat pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Sesuatu terjadi saat ini Bapa, mujizat Tuhan, kekuatan-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Pujian dari awal, katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku.
ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, haleluya. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sekali lagi katakan dengan iman. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih, beruntung kalau kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu semua hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kami. Firman-Mu Tuhan yang juga mendidik kami dalam hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang membangkitkan iman kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus dia berkarya sehingga firman menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi walaupun hanya melalui online. Ini anugerah Tuhan saja semata-mata. Tema kita pada saat ini adalah lanjutan yang 2 minggu lalu, yaitu roh yang luar biasa. Ya, yang 2 minggu lalu adalah part 1, sekarang ini part 2 ya, yang kedua. Nah, kita akan buka tetap ayatnya sama dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 8 sampai 15. Mazmur 51 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 15. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat dari yang padamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, tema kita saat ini adalah roh yang luar biasa, lanjutan dari 2 minggu lalu ya. Itu kemarin part 1, ini part 2.
Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, maka dikatakan ya Daud itu berbicara ya 4 kali, Daud itu berbicara 4 kondisi roh, 4 kualitas roh hidup seseorang kepada Tuhan. Daud berbicara tentang 4 karakter hidup seseorang kepada Tuhan. Artinya Daud itu berbicara ya 4 kali Daud itu berbicara tentang kondisi roh hidup seseorang kepada Tuhan. Artinya Daud itu berbicara 4 kali berbicara tentang kualitas roh, karakter roh hidup seseorang kepada Tuhan. Pertanyaannya 4 kualitas roh, 4 karakter roh hidup seseorang kepada Tuhan itu apa? Ya, yaitu yang pertama ya kita lihat ya di dalam ayat 8 ya. Kita tidak usah baca, ini hanya ulangan yang saya agak ulang agak cepat yang lalu, yang part 1 ya. Yang pertama adalah roh hikmat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya ya, kita harus memiliki roh hikmat ya. Kualitas roh karakter yang harus kita miliki adalah roh hikmat. Yang kedua di ayat 12 ya, kualitas roh karakter roh yang saudara harus miliki sebagai anak-anak Allah, yaitu roh yang teguh atau roh yang kuat. Yang ketiga ayat 13 roh yang kualitas roh atau karakter roh yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah, yang ketiga adalah roh yang kudus ya. Yang keempat ayat 14 roh ya, kualitas roh karakter roh yang harus kita miliki pada sebagai orang percaya adalah, yang keempat adalah roh yang rela. Nah ya, bagi kita anak Tuhan orang percaya, kita harus memiliki 4 kualitas roh ini. Dan bagi saya 4 kualitas roh itu, roh hikmat, roh yang teguh, dan roh yang atau roh yang kuat, dan roh yang kudus, dan roh yang rela. Saya 4 kualitas roh, 4 karakter roh saya hidup, saya sebut dengan roh yang luar biasa. Amin. Nah, pertanyaannya, roh yang luar biasa itu apa? Roh yang luar biasa adalah roh hikmat. Lalu hikmat itu apa? Ya, nah kalau kita perhatikan di ayat 8, dikatakan ya, Daud berkata atau Daud menulis, Daud berkata mengajak, bukan memberitahukan hikmat. Ya, Daud tidak berkata mengajarkan hikmat, tapi Daud berkata memberitahukan hikmat. Nah, kalau saja Daud itu ya, kalau saja Daud itu dia berbicara, dia menulis mengajarkan hikmat, berarti hikmat itu sama dengan kecerdikan atau kecerdasan. Berarti hikmat itu sama dengan kepintaran atau kepandaian. Tapi karena Daud tidak menulis, Daud tidak berkata mengajarkan hikmat, tapi Daud menulis, Daud berkata memberitahukan hikmat, berarti hikmat tidak sama dengan kepintaran, hikmat tidak sama dengan kepandaian, kecerdasan. Lalu pertanyaan, hikmat itu apa? Di dalam kitab Daniel 2 ya, Daniel berkata, aku disebut orang berhikmat bukan karena aku lebih hebat, lebih pandai daripada orang lain. Aku bisa menguraikan kekusutan, bisa memberikan jalan keluar bagi semua masalah, bukan karena aku lebih pandai, lebih hebat dari orang lain, tapi ya itu semua karena Tuhan yang menyingkapkan. Daniel 2 ayat 28 sampai 30. Ya, nah, bukan saya lebih hebat dari orang lain, bukan saya lebih pandai dari orang lain sehingga saya dikatakan orang berhikmat. Ya, saya bisa menguraikan kekusutan dan saya juga bisa memberikan jalan keluar dari sebuah masalah, bukan karena saya lebih pandai, lebih hebat dari orang lain, tapi karena Tuhan yang menyingkapkan. Nah, artinya catat baik-baik Bapak, kita lihat ya, bahwa kata menyingkapkan ini ditulis berulang-ulang kali. Tuhan menyingkapkan, Tuhan menyingkapkan, Tuhan menyingkapkan. Artinya ya, bahwa rahasia-rahasia itu disingkapkan karena Tuhan yang memberitahukan. Ya, rahasia-rahasia itu dinyatakan, disingkapkan karena Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang menyatakan. Ya, amin. Ya, saya lebih berhikmat dari orang lain bukan karena saya lebih pandai, lebih hebat daripada orang lain. Saya ya, tapi Tuhan lebih dulu ngasih tahu sama saya. Ya, nah saya lebih tahu. Jadi kalau begitu, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pemberitahuan. Berarti hikmat itu adalah informasi yang berasal dari Allah. Amin, bukan ya? Kenapa? Informasi berasal dari Allah karena Tuhan yang lebih dulu ngasih tahu sama saya. Bukan saya yang mikir, saya tidak mikir. Tapi Tuhan yang lebih dulu ngasih tahu sama saya. Ya, jadi berarti dengar baik, hikmat itu adalah informasi supranatural yang berasal dari Allah sendiri. Amin. Sama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis, barang siapa ya kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, bukan belajar tapi memintanya. Dalam Yakobus 1 ayat 5. Amin. Kesimpulannya, catat baik-baik. Kesimpulannya, hikmat itu adalah sebuah informasi. Saudara catat baik-baik. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa dia makan buah terlarang, apa yang terjadi? Allah datang ke Taman Eden. Ya, lalu Allah bertanya, Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Adam menjawab, aku sembunyi Tuhan, karena aku ini takut, aku malu karena aku telanjang. Waktu Tuhan mendengar jawaban Adam, Tuhan itu bertanya, loh, siapa yang memberikan informasi itu kepadamu? Siapa yang ngasih tahu, yang memberikan informasi kepadamu bahwa kamu itu telanjang? Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah ngasih tahu, Tuhan tidak pernah beritahu kalau engkau makan buah itu engkau akan telanjang. Tidak. Tapi Tuhan ngasih tahu dan beritahu kalau engkau makan buah itu, engkau makan buah terlarang itu, hari itu juga engkau akan mati, engkau akan binasa. Tuhan tidak pernah berkata telanjang. Tiba-tiba saja Adam ngasih tahu sesuatu yang Tuhan tidak pernah kasih tahu. Tiba-tiba saja ada memberitahu sesuatu yang Tuhan tidak pernah beritahu. Itu sebabnya Tuhan langsung tanya, ya, siapa yang memberikan informasi itu kepadamu bahwa engkau telanjang? Saudara, saya mau tahu, saya mau beritahu pada saudara.
Ketika Tuhan bertanya kepada seseorang, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Siapa yang di sini percaya Tuhan Maha tahu? Kita semua. Ya, saya beritahu, ketika Tuhan bertanya kepada seseorang, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi ketika Tuhan bertanya kepada seseorang, Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau menunjukkan ya akar permasalahannya. Tuhan mau menunjukkan akar persoalannya. Itu sebabnya ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Tuhan mau menunjukkan akar permasalahannya. Adam, ini loh masalahmu. Kenapa engkau buat dosa? Kenapa engkau melakukan dosa? Saudara, pertanyaannya, apa alasan seseorang itu melakukan dosa? Apa seseorang itu berbuat dosa? Apa banyak orang atau Adam berbuat dosa? Alasannya sederhana saja, karena kita tidak pernah menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai satu-satunya informasi di dalam kita. Ya, kenapa manusia itu berbuat dosa? Karena manusia ya tidak pernah menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai satu-satunya ya pilihan yang mereka miliki. Bagi mereka banyak pilihan selain Yesus. Amin. Ya, bagi mereka banyak pilihan selain Yesus. Nah, dia catat baik-baik ya. Kenapa seorang pertempuran? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Pertempuran antara kerajaan sorga melawan kerajaan neraka, bukan pertempuran antara Tuhan melawan setan. Sekali lagi, ya, mungkin saudara berpikir perang antara sorga dan neraka adalah perang antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Saudara salah besar, keliru besar. Ya, saya beritahu, ya. Kenapa? Ya, pertempuran antara perang dan sorga dan neraka itu bukan pertempuran antara Tuhan dengan kuasa setan. Kenapa? Sebab saya beritahu, ya, setan itu tidak pernah menang melawan Tuhan. Sebab kuasa setan tidak pernah melawan kuasanya Tuhan. Amin. Apapun yang setan buat, setan tidak pernah menang melawan Tuhan. Amin. Ya, kuasanya Tuhan terlalu dahsyat, terlalu luar biasa dibanding kuasanya setan. Amin. Kuasanya Tuhan terlalu luar biasa, terlalu perkasa dibanding kuasanya setan. Amin. Ya, itu sebenarnya saya mau beritahu pada saudara. Ya, catat baik-baik. Ya, apapun yang setan buat, setan tidak pernah menang melawan kuasa Tuhan. Membandingkan kuasanya Tuhan dengan kuasanya setan, sama saja kita berusaha membenturkan ya batu karang dengan telur ayam. Setiap kali ketika kita membenturkan batu karang dengan telur ayam, pasti yang pecah adalah telur ayam. Amin. Nah, pertanyaannya, kalau setan tidak pernah menang melawan Tuhan, kalau kuasa setan tidak pernah melawan kuasanya Tuhan, lalu kenapa terjadi perang yang begitu panjang ribuan tahun sepanjang sejarah manusia? Ya, kalau setan tidak pernah menang melawan Tuhan, kalau setan tidak pernah melawan kuasa Tuhan, kenapa terjadi perang begitu panjang ribuan tahun sepanjang sejarah manusia? Amin. Alkitab berkata, catat baik-baik, bahwa sekali Tuhan menghembuskan nafasnya, semua musuh-musuhnya berserakan. Sekali Tuhan meniupkan nafasnya, semua musuh-musuhnya berserakan. Setiap kali setan berdiri untuk melawan, Tuhan hanya cuma saja begitu, setan lari terbirit-birit kalah. Ketika Tuhan yang menghembuskan nafasnya, ketika Tuhan meniupkan nafasnya, ya, semua musuh-musuhnya berserakan. Tuhan cuma saja gitu, setan lari terbirit kalah. Nah, kalau setan tidak pernah melawan Tuhan, kalau kuasa setan tidak pernah melawan kuasa Tuhan, kalau Tuhan cuma saja itu, setan lari terbirit kalah. Lalu kenapa terjadi perang yang begitu panjang, sepanjang ribuan tahun sepanjang sejarah manusia? Kenapa? Ya, berarti saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik ya. Berarti perang yang begitu panjang yang ribuan tahun sepanjang sejarah manusia, berarti peperangan sesungguhnya bukan perang antara Tuhan melawan setan. Berarti peperangan sesungguhnya adalah perang antara manusia melawan setan. Amin. Berarti peperangan sesungguhnya adalah perang antara kebenaran melawan dusta. Kenapa kebenaran melawan dusta? Sebab senjata terbesar daripada iblis, senjata terbesar daripada setan itu bukan kuasanya. Senjata terbesar daripada setan itu bukan kekuatannya. Tapi senjata terbesar daripada setan itu adalah dustanya. Sebab itu Adam dan Hawa jatuh bukan karena setan memamerkan kuasanya. Itu sebabnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena setan menggunakan kekuatannya. Tapi Adam dan Hawa jatuh karena setan mendustai mereka. Amin. Ya, berarti senjata terbesar daripada iblis, senjata terbesar daripada setan itu adalah dustanya. Amin. Ya, berarti senjata terbesar adalah iblis adalah dustanya. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Itu sebabnya peperangannya disebut kebenaran melawan dusta. Saudara Bapak Ibu dengar baik. Peperangan rohani itu sama seperti pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, peperangan rohani sama seperti pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, setiap kali setan berdiri untuk melawan, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan satu kalimat pembuka yang sama. Setiap kali setan coba berdiri untuk melawan, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan satu kalimat pembuka yang sama. Apa itu kalimat pembuka yang sama? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa kok dijawab dengan ada tertulis? Sebab perangnya adalah perang antara kebenaran melawan dusta. Sebab senjata terbesar daripada iblis itu bukan kuasanya tapi dustanya. Amin. Amin.
Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5, ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita lihat ya, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan berkata bahwa iblis itu adalah mengaum-ngaum, setan itu mengaum-ngaum. Kenapa? Sebab setan atau iblis itu adalah singa ompong. Saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Melalui ayat ini Petrus sedang mengolok-olok setan. Melalui ayat ini Petrus bukan sedang mengejek, menghina iblis sebagai singa ompong, tidak. Ya, tadi dikatakan sadarlah. Sadarlah adalah sesuatu yang salah dalam pemikiran kita tentang setan. Sadarlah adalah sesuatu yang keliru dari saudara saya, ya, dalam pemikiran saudara saya tentang iblis. Amin. Ya, dikatakan berjaga-jagalah, artinya hati-hati. Musuhmu si iblis itu adalah singa yang mengaum-ngaum. Artinya, ya, melalui ayat ini Petrus bukan sedang mengejek setan sebagai singa ompong, tapi melalui ayat ini justru Petrus sedang mengingatkan kepada saudara saya, ya, sedang memperingati kepada saudara saya bahwa dengar baik, senjata terbesar dari iblis atau senjata terbesar dari setan itu bukan giginya. Senjata terbesar iblis itu bukan taringnya, bukan cakarnya, gitu, bukan. Tapi senjata terbesar iblis adalah aumannya, itu dustanya. Itu sebabnya, ya, peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, ya, peperangan kita melawan setan dan iblis adalah perang antara kebenaran melawan dusta, perang perkataan. Amin. Ya, saudara dengar baik. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan kita mengalahkan pendakwa saudara-saudara kita. Apa itu pendakwa? Pendakwa adalah orang yang menuntut dengan tuduhan-tuduhan. Lalu siapa pendakwa itu? Pendakwa adalah setan atau iblis. Nah, ya, dikatakan kita mengalahkan pendakwa saudara-saudara kita itu dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ada lagunya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dua hal kita bisa mengalahkan iblis. Dua hal saudara saya bisa mengalahkan setan. Itu yang dengan kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian. Saudara, kuasa darah anak domba menghancurkan kuasa dosa. Kuasa darah anak domba membebaskan seseorang dari belenggu iblis. Tapi dengar baik, seseorang itu hanya bisa menang dalam peperangan rohani, yaitu hanya lewat perkataan kesaksian. Amin. Tuhan mengalahkan, ya, kuasa iblis dalam hidup seseorang itu dengan kuasa darah anak domba. Tapi seseorang itu hanya bisa menang dalam peperangan rohani hanya lewat perkataan kesaksian. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya, catat baik-baik. Ya. Paulus berkata, itu sebabnya Paulus berkata, pergunakanlah, ya, senjata selengkap senjata Allah supaya kamu bisa menang terhadap tipu muslihat iblis. Amin. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Paulus berkata, pergunakanlah selengkap senjata Allah supaya kamu bisa menang terhadap tipu muslihat iblis. Kenapa? Sebab senjata terbesar iblis itu adalah dustanya. Kita semua tahu bagaimana, ya, Elia menang perang di atas Gunung Karmel. Ya, dikatakan api turun dari langit. Nah, ya, api turun. Nah, setelah dia menang perang, setelah Elia menang perang, apa terjadi? Maka Ratu Isabel, ya, ratu di Israel saat itu yang saya katakan kemarin, bahwa Ratu Isabel ini punya marga, ya, kayak orang Manado itu punya marga, nama belakang, ya. Nah, Ratu Isabel ini punya nama marga juga, namanya marganya adalah banget. Jadi panggilannya Isabel banget. Ya, nah, Isabel banget dia itu. Nah, hari itu Isabel banget dia mengirim utusan kepada Elia. Ya, lalu utusan itu berkata kepada Elia bahwa Isabel banget mengirim pesan bahwa kalau besok bukan kamu yang mati, dia yang mati. Pokoknya salah satu dari kalian berdua besok harus mati. Dan Isabel banget berjanji dia akan membunuh kamu seperti kamu bunuh nabi-nabi Baalnya. Bapak Ibu dengar baik, saya mau tanya, adakah pencuri kalau mau mencuri itu kayak kirim surat pemberitahuan lebih dulu? Ya, enggak ada. Ya, enggak ada, ya, pencuri kalau kirim surat dulu, ya, kepada bapak kepada yang terhormat Bapak Ibu yang punya rumah. Dengan ini saya mau nyatakan niat saya, ya, saya akan datang nanti jam 1, ya, niat mencuri, ya, jam 1:15 dini hari.
Dan atas perhatian Bapak Ibu yang sebanyak-banyaknya, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Wassalam pencuri. Ada seperti itu? Nggak ada pencuri seperti itu. Kalau ada namanya Wiro Sableng. Iya, nggak ada. Lalu pertanyaannya, kenapa kok si sebel banget ini kok kirim utusan? Padahal kalau untuk bunuh orang, kalau seseorang mau bunuh orang, nggak mungkin kirim utusan. Kalau dikirim utusan, orangnya sudah lari lebih dulu. Ya, lalu kenapa dikirim utusan? Sebab Isabel banget ini, dia mau memindahkan peperangan dari peperangan jasmani menjadi peperangan rohani. Isabel banget ini dia mau memindahkan peperangan dari peperangan fisik menjadi peperangan perkataan. Amin. Ya, nah, dia mau memindahkan peperangan. Itu sebabnya saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Ya, peperangan kita adalah peperangan melawan kebenaran, melawan dosa. Amin. Dan yang menarik lagi, ya, ayat selanjutnya berkata, Alkitab berkata, ya, setelah utusan ini menyampaikan pesan kepada Elia, apa yang terjadi? Ya, ayat selanjutnya berkata, Alkitab berkata bahwa Elia dipenuhi dengan ketakutan. Bapak Ibu dengar baik. Iman dan ketakutan adalah dua hal yang bekerja dengan cara yang sama, tapi membawa kita kepada arah yang berbeda. Iman dan ketakutan adalah dua hal yang bekerja dengan cara yang sama, tapi membawa saudara dan saya pada arah yang berbeda. Cara kerjanya sama, tapi membawa kita pada dua arah yang berlainan, membawa dua arah yang berbeda. Kalau iman membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan, sedangkan ketakutan membawa saudara dan saya kepada kehancuran, kebinasaan. Tapi cara kerjanya iman sama cara kerjanya ketakutan itu sama, tidak beda. Ya, dan amin. Ayub berkata, ya, Ayub sendiri berkata, ketika aku takut, ya, maka itu yang apa yang kutakuti, itu yang terjadi. Apa yang kutakuti, justru itu yang menimpa aku. Amin. Ya, ingat saudara, ya, Tuhan Yesus berkata, ya, ingat Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah. Jadi menurut Alkitab, kalau kamu takut jadi, kalau kamu percaya juga jadi. Berarti iman dan ketakutan ini adalah dua hal yang bekerja dengan cara yang sama. Ya, kamu takut jadi, kamu percaya juga jadi. Ya, cara kerjanya sama. Nah, saya mau tanya, iman itu timbul dari mana? Pendengaran, itu informasi. Ketakutan itu timbul dari mana? Pendengaran juga, dari informasi. Amin. Ya, saya mau tanya kepada saudara, kenapa kok di dalam Alkitab, ya, kenapa dalam Alkitab kata bertobat yang ditulis dengan metanoia, yang artinya berubah cara berpikir, tapi kenapa ketika seorang pendeta berkhotbah, hai bertobatlah, banyak orang berpendapat kita berpikir bahwa pendeta sedang menyuruh kita untuk merubah kelakuan kita. Padahal Alkitab, kalau kita baca Alkitab tidak pernah menyuruh kita, ya. Dan kalau kata bertobat itu artinya tidak menyuruh kita merubah kelakuan kita, tapi menyuruh kita merubah cara berpikir kita. Kenapa ketika seorang pendeta berkhotbah, hai bertobatlah, banyak orang berpendapat kita berpikir pendeta sedang menyuruh saya untuk merubah kelakuan saya. Ya, kenapa? Padahal kalau kita back to the Bible, Bible atau Alkitab tidak pernah menyuruh kita merubah kelakuan kita, tapi Alkitab menyuruh kita merubah kelakuan kita, cara berpikir kita. Kenapa? Sebab catat baik-baik. Sebab semua yang saudara lihat, semua yang saudara dengar, semua saudara yang rasakan, dan semua peristiwa yang saudara alami masa lalu dan masa kini, itu akan menjadi informasi bagi saudara. Sekali lagi, semua yang saudara lihat, semua yang saudara dengarkan, semua peristiwa yang saudara alami masa lalu dan masa kini, itu semua akan menjadi informasi di dalam hidup saudara. Dan informasi yang saudara terima itu akan membentuk cara berpikir saudara. Dan cara berpikir saudara itu akan menentukan keyakinan saudara. Dan keyakinan saudara akan diapresiasikan, dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan saudara. Dan perkataan perbuatan saudara yang saudara lakukan terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter. Dan karakter saudara akan menentukan masa depan saudara. Sekali lagi, saya ulangi. Ya, semua yang saudara lihat, semua saudara dengar, semua peristiwa yang saudara alami, masa lalu pun masa kini, itu semua akan menjadi informasi dalam hidup saudara. Dan informasi yang saudara terima itu akan membentuk cara berpikir saudara. Cara berpikir saudara akan menentukan keyakinan saudara. Keyakinan saudara akan diapresiasikan, dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan saudara. Dan perkataan perbuatan saudara yang saudara lakukan terus menerus, ya, akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter. Dan karakter saudara akan menentukan janji Allah digenapi dalam hidup saudara atau tidak. Tapi semuanya diawali dari cara berpikir. Ada banyak orang mencoba berusaha cara mereka berbicara. Ada banyak orang mencoba berusaha untuk merubah cara mereka
berkata-kata. Ya, ada banyak orang mencoba berusaha merubah cara mereka bertindak, tapi mereka tidak pernah merubah cara berpikir mereka. Sehingga apa terjadi? Ya, sehingga terjadi di mana-mana, di sana sini mulai banyak muncul istilah-istilah, di sana sini mulai banyak muncul hinaan-hinaan. Dasar orang Kristen munafik. Ya, saudara, kenapa seseorang itu munafik? Kenapa manusia itu munafik? Sebab mereka mencoba berusaha untuk merubah cara mereka berkata-kata. Mereka berusaha merubah cara mereka berbicara. Mereka berusaha untuk mencoba cara bertindak. Ya, tapi tidak pernah merubah ya cara mereka berpikir. Sehingga apa terjadi? Waduh, ketika ingat, wah, bicaranya manis sekali. Ya, ketika ingat, wah, kelakuannya manis sekali. Apalagi masuk gereja, aduh, waktu masuk gereja, ya kelakuannya, ya bicaranya, aduh, kata-katanya membuat malaikat terkagum-kagum. Tapi begitu keluar gereja, apalagi mobilnya mulai dipepet-pepet, aduh, apa yang terjadi? Semuanya lupa, ya, lalu mulai kembali kepada kebiasaan yang lama, ya. Dan kali ini bukan lagi malaikat yang dibuat kagum, tapi apa yang dibuat kagum? Setan yang dibuat kagum. Ya, itu sebabnya Alkitab menyuruh kita merubah cara berpikir kita, bukan merubah kelakuan. Amin. Saudara, kenapa? Di dalam setiap ibadah, kenapa menjelaskan firman Tuhan itu lebih banyak porsi daripada yang lain? Kenapa di dalam setiap ibadah menjelaskan firman Tuhan itu lebih banyak porsi daripada yang lain? Kenapa? Agar supaya firman Tuhan itu mudah dimengerti. Supaya ya firman Tuhan itu mudah dimengerti. Dan kalau firman Tuhan itu sudah dimengerti, maka firman Tuhan itu yang akan merubah cara berpikir kita yang salah menjadi benar. Nah, cara berpikir yang benar akan merubah keyakinan kita yang salah menjadi benar. Nah, keyakinan yang benar akan merubah perkataan dan perbuatan kita yang salah menjadi benar. Perkataan yang benar, perbuatan yang benar yang dilakukan terus menerus, mungkin 1-2 kali gagal, 3 kali, 4 kali gagal. Lakukan, akhirnya di kebiasaan. Dan ketika kebiasaan saudara benar, maka karakter saudara akan menjadi benar. Kalau karakter saudara benar, maka semua janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Sampai sini kemarin, minggu yang lalu. Nah, sekarang kita yang part kedua. Ya, kita masuk di part kedua. Mungkin saudara berkata, Pak, katanya karena perangnya adalah kebenaran melawan dusta, berarti setan itu tidak punya kuasa dong, Pak. Ya, katanya Bapak ya karena perangnya antara kebenaran melawan dusta, berarti iblis tidak punya kuasa dong, Pak. Saya tidak pernah bilang ya iblis tidak punya kuasa. Saya tidak pernah katakan bahwa setan tidak punya kuasa. Memang benar setan punya kuasa, tapi setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika seseorang itu lebih dulu percaya akan dustanya setan. Amin. Ya, seseorang memang setan punya kuasa, tapi setan akan berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percaya akan dustanya setan. Itu sebabnya kalau ada orang kutuk saudara, lalu tapi saudara tidak percaya, kira-kira kutuk itu jadi enggak? Tidak, karena setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percaya akan dustanya setan. Tapi kalau ada orang kutuk saudara, lalu saudara mulai marah-marah, lalu apa yang terjadi? Saudara mulai balas kutuk orang itu, kutuk itu jadi enggak? Jadi, karena apa? Setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percaya akan dustanya setan. Amin. Amin. Mungkin ya kalau saudara berkata, Tuhan itu hanya baik sama pendeta saja. Tuhan hanya baik sama pendeta. Kalau sama kita jemaat Tuhan Tuhan tidak baik. Ya, kenapa? Sebab kalau pendeta berdoa, sekali berdoa dijawab. Tapi kalau saya berdoa, puluhan kali saya berdoa, ya apa yang terjadi masalahnya tidak selesai-selesai, bahkan itu keberkat tidak kunjung datang, nggak tahu nyangkut di mana. Ya, kalau sama saya, Tuhan tidak baik. Tapi kalau sama pendeta, Tuhan itu baik. Saudara, saya beritahu, kalau saudara bisa bicara berkata seperti itu, maka saya beritahu, selamat. Saudara baru mengundang setan untuk berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Sebab setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percaya dustanya setan. Amin. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan tidak baik dengan saudara, maka saya beritahu saudara baru saja membuka celah dan mengundang setan untuk masuk dalam hidup saudara, berkuasa dalam hidup saudara. Kenapa? Sebab setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percaya akan dustanya setan. Amin. Ya, atau kalau mungkin saudara berkata, ya kuasa Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalah saya. Ya, berarti saudara baru saja membuka celah dan mengundang setan untuk berkuasa dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara berpikir, dukun lebih tokcer daripada doa saudara pada Tuhan.
maka saudara baru saja membuka celah dan mengundang setan untuk berkuasa dalam hidup saudara. Kenapa? Sebab setan, yang baik, setan hanya berkuasa dalam hidup seseorang ketika orang itu lebih dulu percayakan dustanya. Itu sebabnya mari ya, kita harus banyak mikir. Kita perlu roh hikmat. Amin. Ingat, Tuhan memberitahu kepada saudara agar saudara itu mengerti kebenaran itu. Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya agar saudara dan saya mengenal, tahu akan kebenaran itu. Amin. Nah, kalau kita sudah mengerti kebenaran itu, kalau saudara saya sudah tahu akan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita lihat ya, kalau kita sudah mengerti kebenaran itu, saudara saya sudah kenal, tahu kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Itu sebenarnya saya beritahu, dengar baik Bapak Ibu. Karena perangnya adalah kebenaran melawan dusta. Ya, sekali lagi. Karena perangnya adalah perang kebenaran melawan dusta. Itu sebabnya kita harus mengenal kebenaran itu. Saudara saya harus tahu tentang kebenaran itu. Karena perangnya kalau kebenaran melawan dusta. Saudara benar baik. Satu kehormatan yang besar kalau kita bisa bicara sama Tuhan. Amin. Satu kehormatan besar kalau kita diberi akses untuk bisa berhadapan dengan Sang Pencipta alam semesta. Satu kehormatan besar kalau saudara dan saya bisa berbicara dengan Tuhan. Satu kehormatan yang besar kalau saudara dan saya, dengar baik, ya, bisa diberi akses untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, lebih dari itu, Tuhan menyuruh saudara dan saya untuk meminta sesuatu kepada Dia. Ya, sebab Dia berkata, orang benar ya yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan bahkan berkata, Tuhan bahkan bilang bahwa mintalah maka aku akan menerima. Mintalah engkau akan menerima. Amin. Catat baik-baik. Seruan kita kepada Tuhan, perintah ya, seruan kita kepada Tuhan untuk meminta. Perintah Tuhan, perintah kepada kita untuk meminta. Ayo catat baik-baik. Itu adalah satu kehormatan besar bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengar baik, ya, catat baik-baik. Perhatikan baik-baik bahwa seruan kepada kita untuk meminta, perintah kepada kita untuk meminta, atau permintaan kita kepada Tuhan adalah satu kehormatan besar atau satu tanda bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin. Amin. Ya, tapi dengar baik. Ya, jawaban saya beritahu lagi, sekali lagi. Ya, seruan kita kepada kita untuk meminta, seruan perintah kepada kita untuk meminta, perintah kepada kita untuk meminta, atau permintaan kita kepada Allah. Ini adalah satu tanda bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Tapi dengar baik, jawaban doa kita bukan terletak ketika kita bicara sama Tuhan. Ya, jawaban doa saudara dan saya bukan terletak pada waktu ya, saudara bicara sama Tuhan. Tapi jawaban doa kita terletak ketika Tuhan bicara sama kita. Amin. Catat baik-baik. Ya, ketika waktu saya bisa bicara sama Tuhan, itu adalah satu kehormatan besar. Tapi jawaban doa saya bukan ditentukan ya berapa banyak yang saya katakan kepada Tuhan. Ya, tapi jawaban doa saya ditentukan berapa banyak yang saya dengar dari Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Sebab kalau saya yang bicara, kalau kita yang bicara, ya, kita yang berkata-kata enggak akan jadi. Tapi kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang berkata-kata, apalagi Tuhan yang berfirman, maka sama seperti perwira itu berkata, satu patah kata saja segala sesuatu terjadi. Ada banyak orang berkata, kenapa ya Pak? Kenapa Pak? Ya, doa saya kok Tuhan tidak jawab Pak. Kenapa Pak? Doa saya kok Tuhan tidak jawab Pak? Persoalannya Bapak Ibu, persoalannya Brurses, persoalannya Om Tante, dengar baik-baik. Persoalannya ya jawaban doa saudara itu tidak ditentukan berapa banyak yang saudara bicara sama Tuhan. Ya, sekali lagi, persoalannya ya Bapak Ibu, persoalannya ya Brurses, persoalannya Om Tante, dengar baik-baik. Persoalannya jawaban doa saudara bukan ditentukan berapa banyak saudara bicara sama Tuhan. Tapi ya jawaban doa saudara itu ditentukan berapa banyak yang saudara dengar dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu ya.
Yang menentukan adalah seberapa banyak ya doa ya kita bicara sama Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata, ya, itu Paulus berkata, bawalah semua keinginanmu, bawalah semua permintaanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti doa bukanlah permohonan, berarti permohonan bukanlah ucapan syukur, dan berarti ucapan syukur bukanlah doa. Kenapa? Sebab Paulus berkata doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada dan ada dengannya. Jadi berarti doa, permohonan, ucapan syukur adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tapi doa bukanlah permohonan, permohonan bukanlah ucapan syukur bukan doa. Loh, apa bedanya, Pak? Catat baik-baik. Permohonan adalah ketika saya bicara sama Tuhan, tapi fokus pembicaraan saya tentang masalah saya yang saya sedang alami. Sekali lagi, permohonan adalah ketika saya bicara sama Tuhan dan fokus pembicaraan saya yaitu ketika tentang masalah yang saya alami. Itu namanya permohonan. Saudara dengar baik, Tuhan tidak pernah melarang saudara datang dengan bawa permohonan. Silakan, Tuhan bilang silakan bawa permohonan, tapi datang hanya jangan bawa permohonan tok. Jangan datang hanya bawa masalah saja, tapi datang juga membawa ucapan syukur. Amin. Kalau permohonan saya bicara sama Tuhan, tapi fokusnya adalah masalah. Tapi ucapan syukur, catat baik-baik. Ucapan syukur ya ketika saya bicara sama Tuhan, tapi fokus pembicaraan saya adalah tentang janji Tuhan, tentang kuasa Tuhan, dan juga tentang kasihnya Tuhan. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa melihat janji Tuhan itu lebih besar dari masalah saya. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa melihat kuasa Tuhan itu lebih besar daripada persoalan saya. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya bisa melihat kasih Tuhan itu lebih besar dari pergumulan saya. Ketika saya bisa melihat ya janji Tuhan itu lebih besar dari masalah saya, ketika saya bisa melihat ya kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan saya, ketika saya bisa melihat ya kasih Tuhan lebih besar daripada pergumulan saya, baru saya bisa mengucap syukur. Itu sebabnya kalau saudara punya tabungan atau punya uang simpanan 10 juta ya 10 juta, lalu hari itu saudara harus membayar seseorang 5 juta, saudara khawatir atau tidak? Tidak, karena apa yang saudara miliki lebih besar daripada apa saudara butuhkan. Ya, tapi sebaliknya, kalau total simpanan saudara, total sambungan saudara itu 5 juta, lalu hari itu detik itu saudara harus membayar seseorang 10 juta, saudara khawatir atau tidak? Khawatir, karena apa yang saudara miliki lebih kecil daripada apa yang saudara butuhkan. Kesimpulannya, seseorang hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia bisa melihat apa yang dia miliki lebih besar daripada apa yang dia butuhkan. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, apa yang kamu punya? Apa yang kamu miliki? Murid berkata 5 roti 2 ikan, dan hari itu mereka harus memberi makan 5.000 orang. Saya mau tanya, khawatir atau tidak? Sangat khawatir ya, karena apa yang mereka miliki jauh lebih kecil daripada apa yang mereka butuhkan. Ya, semua yang mereka miliki jauh lebih kecil. Tapi saat itu Yesus mengajarkan kepada mereka. Yesus berkata, bawa kemari 5 roti 2 ikan. Ya, dia taruh di tangannya, lalu dia mengendakkan kepalanya, dia mengucap syukur. Kenapa Yesus mengucap syukur? Kenapa Yesus mengucap syukur? Sebab Yesus tahu, ya, ketika Tuhan hadir di situ, ketika Bapa hadir di situ, maka apapun yang kau miliki, walaupun itu kecil, ya, apapun yang miliki, asalkan Tuhan ada, asalkan ada Tuhan, maka apapun yang saudara miliki, walaupun itu kecil, itu akan berubah menjadi besar dari saudara apa yang saudara butuhkan. Amin. Saudara boleh saja punya lebih kecil, tapi selama dalam hidup saudara ada Tuhan, ya, saudara boleh saja punya lebih kecil, tapi selama dalam hidup saudara, ya, dalam hidup saudara itu saudara punya Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka saya mau beritahu, apapun yang saudara miliki, walaupun itu kecil, akan berubah menjadi besar daripada apa yang saudara butuhkan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengucap syukur. Saya minta tim, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, catat baik-baik. Ya, doa bukanlah permohonan. Doa bukanlah permohonan. Permohonan juga bukan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur bukan doa. Ya, ucapan syukur bukan doa.
Doa bukan permohonan, permohonan bukan ucapan syukur, syukur bukan doa. Permohonan adalah ketika saya bicara sama Tuhan tentang masalah. Ya, sedangkan ucapan syukur ketika saya bicara sama Tuhan tentang janji Tuhan, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Tapi doa, ketika saya berdoa, ya, saya tidak berbicara tentang janji Tuhan, tentang kuasa Tuhan atau kasih Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, saya berbicara, saya hanya mendengarkan sesuatu dari Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika saya berdoa, ya, saya bukan bicara tentang janji Tuhan, kuasa Tuhan atau kasih Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, saya hanya mendengar sesuatu dari Tuhan. Dan inti pembicaraan saya bukan tentang janji Tuhan, bukan tentang kuasa Tuhan, bukan tentang kasih Tuhan. Tapi inti pembicaraan saya adalah tentang hatinya Tuhan. Tentang inti pembicaraan saya tentang pribadinya Tuhan. Saya datang di bawah kakinya, saya berlutut di bawah kakinya, saya sujud menyembah Dia. Ya, memuji Dia, menyembah Dia, memuji Dia, menyenangkan hatinya. Pernahkah saudara memuji menyembah Tuhan, berdoa tidak minta sesuatu dari Tuhan, hanya memuji menyembah Tuhan terus, tidak pernah sesuatu dari Tuhan? Ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu sebabnya dengan kita mendengar banyak dari Tuhan, bukan bicara, ini juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Konfusius yang hidup 500 tahun sebelum Yesus lahir, dia berkata, kenapa manusia punya 2 telinga dan 1 mulut? Sebab agar manusia lebih banyak mendengar, bukan bicara. Dengan kita banyak mendengar, maka kita menyenangkan hatinya. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, agar itu kerinduanku. Angkat hatimu, katakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, sore hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ingat bahwa musuh kita, iblis itu, bukan kuasanya ya. Senjata terbesar iblis itu bukan kuasanya, tapi dustanya. Itu sebabnya, mari kita lebih banyak mengenal kebenaran itu. Kita lebih mengenal, sungguh lebih banyak mengerti kebenaran itu. Bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya baca saja, tapi kita harus menyelidiki kebenaran itu. Kita harus sungguh-sungguh memeriksa dan juga belajar tentang kebenaran itu. Merenungkan artinya terus menyelidiki akan kebenaran itu, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran itu. Dan ketika kita mengerti kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Roh Kudus menyertakan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga iman kami sungguh ditambah-tambahkan. Kami hidup dalam selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kemenangan dalam Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan, dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong. Yang imannya lemah, Tuhan bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh itu sembuh sehat. Tuhan yang sedang mencari pekerjaan berikan terbaik. Kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Biar Tuhan kirimkan berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Yang bekerja, yang berbisnis, Tuhan buat mereka berhasil. Dijauhkan daripada kebangkrutan, daripada kegagalan, kemacetan. Tapi buat mereka lancar, buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah. Akal budi kepintaran Tuhan sertai mereka, dan mereka boleh berhasil. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Negara bangsa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini. Pemerintahan yang ada Bapak Joko Widodo diberkati. Tuhan dijauhkan dari musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Kami juga mau berdoa untuk program-program PDL Roy. Tuhan yang memberkati semua program PDL Roy. Tuhan, dan juga
semua yang sudah memberikan persembahan menopang pelayanan kami, pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat-jemaat yang hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri kami kerendahan hati, kami bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Kami tetap menyerahkan Bapak Muhammad Kaci dalam tangan Tuhan, Tuhan yang membela, menyertai dia. Terima kasih. Kami juga menyerahkan perang yang ada di Ukraina ini Tuhan. Tuhan yang menyertai anak-anak Tuhan yang ada di Ukraina, Tuhan yang membela, melindungi, menyertai mereka. Biar ada kedamaian Tuhan, ada kata sepakat kembali Tuhan. Ya Tuhan, supaya peperangan itu berhenti Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui perang ini Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat menerima Yesus, menjadikan Yesus Tuhan diselamatkan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji Tuhan kali selamanya. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita yang masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus yang ajaib, dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan